Candlestick tunggal dan pola candlestick dapat digunakan untuk mengkonfirmasi dan menandai level resistance. Level resistance yang ditandai ini terjadi setelah sebuah kenaikan atau sekedar mengkonfirmasi sebuah resistance dalam sebuah rentang perdagangan atau sebuah trading range. Dalam sebuah rentang perdagangan atau trading range, candlestick dapat membantu mengidentifikasi titik penting untuk menjual di dekat resistensi atau membeli di dekat support. Daftar di layar ini berisi beberapa, tapi tidak semua, yaitu pola candlestick dan candlestick tunggal yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau mengkonfirmasi level resistensi. Untuk catatan, pola pembalikan bearish ditandai dengan huruf R di belakangnya. Perhatikan, ada bearish engulfing, ada bearish harami, ada dark cloud cover, ada doji, baik itu normal, long-legged, atau gravestone. Lalu ada evening star atau bearish abandoned baby, sama saja ya. Ada hanging man, ada long black candlestick atau black marubozu, ada shooting star, ada spinning top, ada three black cross. Ini adalah pola-pola candlestick yang sering menandai level resistensi. Candlestick dan pola pembalikan bearish atau bearish reversal ini menunjukkan bahwa tekanan beli tiba-tiba melemah dan tekanan jual kemudian menang. Pembalikan yang begitu cepat menunjukkan overhead supply, menunjukkan level resistensi dapat terbentuk. Pola hanging man, long black candlestick, dan black marubozu menandakan peningkatan tekanan jual daripada sekedar pembalikan saja. Setelah sebuah kenaikan, bayangan panjang hanging man yang posisinya lebih rendah menunjukkan tekanan jual intrasesi yang diatasi pada akhir sesi. Meskipun security seperti saham selesai di atas atau ditutup di atas level terendahnya, kemampuan penjual untuk mendorong harga lebih rendah menimbulkan sebuah warning untuk berhati-hati. Long black candlestick dan black marubozu menandakan tekanan jual berkelanjutan yang menggerakkan harga secara signifikan lebih rendah dari awal hingga akhir. Tekanan jual yang intens seperti ini menandakan kelemahan di antara pembeli dan level resistance mungkin akan segera terbentuk. Doji dan spinning top menunjukkan keraguan-raguan dan umumnya dianggap netral. Pola non-reversal seperti doji dan spinning top ini menunjukkan penurunan tekanan beli, tetapi tidak ada peningkatan tekanan jual yang nyata. Agar sebuah kenaikan berjalan berkelanjutan, pembeli harus bersedia membayar harga yang lebih tinggi. Seperti yang ditunjukkan oleh spinning top dan doji, kebuntuan menunjukkan kurangnya keyakinan di antara pembeli dan menegaskan level resistensi. Perhatikan gambar di layar, kita akan mulai bermain dengan contoh. Pada akhir bulan Mei, saham di layar ini mengalami kenaikan dari 90 menjadi 140 dalam waktu sekitar 2 minggu. Lompatan terakhir terjadi dengan gap up dan 2 doji. Doji ini menandai kebuntuan tiba-tiba antara pembeli dan penjual, selanjutnya tingkat resistensi terbentuk. Setelah tes resistensi pada pertengahan Juni, doji lain terbentuk untuk menunjukkan bahwa pembeli kurang yakin. Hal ini menyebabkan penurunan dan rally berikutnya atau kenaikan berikutnya terjadi pada awal Juli. Perhatikan gambar di layar. Kenaikan membawa saham dari 105 ke 140 di mana doji lain terbentuk untuk mengkonfirmasi resistensi yang terjadi pada awal Juni. Saham di layar ini diperdagangkan dalam kisaran 53 dan 42 selama sekitar 4 bulan.
Perlawanan pertama kali terjadi pada akhir April ya. Jadi resisten terjadi pertama kali pada akhir April dengan adanya candlestick shooting star dan dark cloud cover. Kedua pembalikan bearish ini terkonfirmasi dengan gap down 2 hari kemudian dan pengujian support di level 42 ya. Perhatikan gambar di layar. Saat saham mendekati support di 42, candlestick dengan bayangan bawah panjang mulai terbentuk dan pembalikan terjadi pada akhir bulan Mei. Setelah kenaikan tajam, resistensi tercapai dan dark cloud cover lainnya terjadi di resistensi pada awal Juni ini. Pembeli jelas tidak memiliki keyakinan di dekat area angka level 53 dan penjual terlalu bersemangat untuk menurunkan stok mereka. Tes resistensi terakhir terjadi pada pertengahan bulan Juli. Perhatikan gambar di layar. Setelah breakout di atas 53, saham berbalik arah dan ditutup kembali di bawah 52 dan akhirnya berlanjut bearish. Ini ada contoh lagi, saham di layar ini pertama kali membentuk resistensi di angka level 457 pada awal April dengan terjadinya shooting stars seperti yang terlihat di layar Anda saat ini. Saham kemudian turun tajam tetapi rebound untuk menguji resistance di 57 lagi di bulan Mei. Sementara pada resistance di bulan Mei, banyak shooting star terbentuk yang disertai dengan spinning top dan long-legged doji. Penurunan yang menembus di bawah 56 mengkonfirmasi ini sebagai bearish dan saham menguji support di sekitar 50. Setelah kenaikan lagi ke 57, saham tampaknya berada di atas ambang breakout. Tapi, candlestick putih kecil terbentuk pada pertengahan Juli. Perhatikan lingkaran hitam yang ditunjuk dengan panah warna orange. Gap up mungkin memang positif ya, tapi kurangnya tindak lanjut yang ditandai dengan candlestick putih kecil ini menjadi sebuah perhatian penting. Gap turun berikutnya, gap down berikutnya membentuk evening star bearish dan saham kembali jatuh ke support.